Halo guys, jadi Piala Dunia 2026 bakal dimulai besok. Dan gue udah ngumpulin 10 fakta gila dari negara-negara peserta Piala Dunia yang dijamin lo belum pernah dengar. Dan nomor 5 bakal bikin lo penasaran kenapa negara sekecil itu bisa masuk Piala Dunia. Langsung saja, nomor 10. Tuh, nomor 10, Jepang. Dan ini fakta yang bikin gue respect banget. Karena setiap kali timnas Jepang main di Piala Dunia, fans mereka selalu bersihin stadion setelah pertandingan selesai. Bayangin, mereka kalah sekalipun tetap bersihin sampah. Di Piala Dunia 2022, Qatar, video fans dan video fans Jepang bersihin stadion itu viral banget. Dan bukan cuma fans, pemain Jepang juga selalu gantiin kamar ganti jadi bersih banget. Mereka bahkan ninggalin origami burung bangau di meja. Jepang itu bukan cuma soal bola, tapi respect. Berikutnya, nomor 9 ada Arab Saudi dan ini gila banget guys. Di Piala Dunia 2022, Arab Saudi ngalahin Argentina 2-1. Argentina bro, yang waktu itu punya Messi yang akhirnya juara dunia. Dan apa yang terjadi setelah Arab Saudi menang? Pemerintah mereka kasih libur nasional. Sehari penuh seluruh negara libur buat ngerayain kemenangan itu. Bayangin, lu cuman ngalahin Argentina di fase grup tapi seluruh negara libur kayak lebaran. Itu betapa besarnya sepak bola buat mereka. Dan gol kemenangan yang dicetak sama Salem Al-Dawsari, tendangan dari luar kotak penalti yang bikin kiper Argentina cuman bisa nonton. Fakta yang ke-8 ada Nigeria. Kali ini kita tidak bahas pemain, tidak bahas stadion, tapi kita bahas jersey. Di Piala Dunia 2018, Nigeria pakai jersey yang desainnya gila banget. Warna hijau putih dengan motif zigzag, kayak batik tapi futuristik. Hasilnya, 3 juta orang antri buat beli jersey itu, naik sampai kehabisan stok dalam waktu hitungan menit. Jersey Nigeria jadi jersey terlaris pada tahun Piala Dunia 2018. Ngalahin Brazil, yang lebih gila, banyak orang beli jersey itu bukan karena fans Nigeria, tapi karena desainnya emang keren banget guys. Jajai Okocha, legend Nigeria, bahkan pernah bilang, jersey kami lebih terkenal daripada tim kami, dan dia benar. Selanjutnya, nomor 7 ada Kroasia. Dan ini salah satu fakta yang paling inspiratif di Piala Dunia. Kroasia punya populasi cuma 4 juta orang. Itu kurang dari separuh Jakarta. Tapi di Piala Dunia 2018 mereka masuk final. Bayangin, negara sekecil itu ngalahin Argentina 3-0 di fase grup. Ngalahin Denmark lewat adu penalti, ngalahin Rusia tuan rumah, terus ngalahin Inggris di semifinal. Dan siapa bintangnya? Luka Modric. Pemain yang waktu kecil hidup di pengungsian karena perang Kroasia. Kakeknya dibunuh, rumahnya hancur. Tapi dia nggak pernah berhenti main bola. Dan di 2018 dia menang Ballon d'Or ngalahin Messi dan Ronaldo. Dari pengungsi ke pemain terbaik dunia. Itu bukan cuma soal cerita bola, itu cerita hidup. Dan berikutnya ada Denmark. Dan ini cerita yang paling mustahil di sejarah Euro. Tahun 1992, Denmark gagal lolos ke Piala Eropa. Mereka udah pulang, liburan, santai. Tapi tiba-tiba, Yugoslavia didiskualifikasi karena perang saudara. Dan Denmark dipanggil buat gantikan Yugoslavia. Masalahnya, mereka baru dikasih tahu 2 minggu sebelum turnamen dimulai. Para pemain udah pada liburan, Mikel Laudrup lagi santai di pantai, Peter Schmeichel lagi piknik sama keluarga. Tapi mereka kumpul, latihan seadanya, dan menang. Denmark juara Euro 1992 dan tim yang gagal lolos jadi juara Eropa. Dalam 2 minggu itu kayak lu nggak belajar sama sekali, terus dapat ranking 1 di kelas. Gila guys. Dan selanjutnya ada fakta nomor 5 yang ini. Argentina. Dan ini 2 fakta sekaligus dari satu pertandingan. Tahun 1986,
Perempat final Piala Dunia Argentina versus Inggris, di menit ke-51, Diego Maradona lompat. Bola kena tangannya, masuk gawang, wasit nggak lihat, gol dihitung, Maradona bilang, "It was the hand of God." Tapi, cuma 4 menit kemudian, Maradona ambil bola dari tengah lapangan, dribbling melewati 5 pemain Inggris termasuk kiper dan cetak gol. Gol itu dinobatkan sebagai Goal of the Century oleh FIFA. Jadi dalam satu pertandingan, Maradona cetak gol paling kontroversial dan gol paling indah dalam sejarah Piala Dunia. Satu curang dan satu jenius. Itu Maradona. Dan lanjut ke fakta nomor 4, Brasil. Ini sih negara bola ya guys ya. Brazil. Dan ini soal pemain yang mungkin belum pernah lo dengar. Namanya Garincha. Dia lahir dengan kaki bengkok karena cacat lahir. Kaki kirinya lebih panjang 6 cm dari kanan. Dokter bilang, dia nggak pernah bisa jalan normal. Tapi Garincha bukan cuma bisa jalan. Dia bisa dribbling melewati siapa saja. Dia dijuluki The Joy of People. Karena cara mainnya yang bikin senyum. Bersama Pele, dia bawa Brazil menang Piala Dunia 1958 dan 1962. Dan yang gila, Brasil nggak pernah kalah kalau Pele dan Garincha main bareng. Dari cacat lahir, jadi salah satu pemain terhebat sepanjang sejarah. Kalau itu bukan inspirasi, apa dong? Tulis di kolom komentar. Nomor 3, ada Maroko. Maroko, dan ini sejarah buat seluruh benua Afrika. Di Piala Dunia 2022, Maroko jadi negara Afrika yang masuk semifinal. Mereka ngalahin Belgia 2-0, ngalahin Spanyol lewat adu penalti, ngalahin Portugal 1-0, dan setelah ngalahin Portugal, sesuatu yang indah terjadi. Sofiane Boufal, pemain Maroko, nari di lapangan bareng ibunya. Ibunya datang ke lapangan, mereka pelukan, terus menari bersama. Seluruh stadion nonton. Seluruh stadion nonton, bukan cuma soal bola, tapi soal keluarga, soal mimpi, soal negara yang akhirnya diakui dunia. Maroko nggak juara, tapi mereka menangin hati seluruh Afrika. Fakta yang kedua, Belgia. Dan ini mungkin fakta paling gila di daftar ini. Belgia peringkat 1 FIFA selama 5 tahun berturut-turut, dari 2018 sampai 2023. 5 tahun jadi tim terbaik di dunia. Tapi mereka nggak pernah menangin turnamen apapun. Nggak Piala Dunia, nggak Piala Euro, nggak apa-apa. Kevin De Bruyne, gelandang terbaik di dunia. Eden Hazard, winger terbaik generasinya. Romelu Lukaku, striker paling produktif, tapi barengan zero trophy. Dan yang lebih gila, De Bruyne, Hazard, dan company semua lahir dalam jarak 30 kilometer satu sama lain. 3 pemain kelas dunia dari satu area kecil tetap nggak bisa menangin apa-apa. Itu namanya generasi emas tanpa trofi. Tragis. Fakta yang terakhir, Uruguay. Uruguay, negara yang paling gue respect di Piala Dunia. Uruguay itu populasi 3,5 juta orang. Lebih kecil dari Surabaya, tapi mereka pernah juara Piala Dunia. Bukan sekali, tapi 2 kali. Yang pertama pada tahun 1930, Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Yang kedua, 1950. Di final melawan Brazil, di Stadion Maracana dengan 200.000 penonton, Brazil cuma butuh imbang buat juara, tapi Uruguay menang 2-1. Seluruh Brazil nangis. Hari itu disebut Maracanazo, bencana di Maracana. Dan pemain bintangnya, Alcides Giglia, yang cetak gol kemenangan. Dia pernah bilang, hanya 3 yang bikin Maracana hening dalam sekejap. 1, Frank Sinatra, Paus Yohanes, Paulus II, dan aku katanya. Yang kata Alcides Giglia. Negara 3,5 juta orang, juara dunia 2 kali, itu Uruguay. Dan itu dia 10 fakta gila dari negara peserta Piala Dunia 2026. Kalau lo tahu fakta lain yang lebih gila,
komen di bawah. Gue bakal baca semua dan kalau lo suka konten yang kayak gini, subscribe karena besok Piala Dunia mulai gue bakal bikin konten tiap hari, share ke temen lo yang suka bola biar mereka juga tahu. See you video berikutnya. Bye.